Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3, subtema 3 dalam tema 4B, selalu berhemat energi. Sebelum memulai pelajaran, berdoalah terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, energi adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita menggunakan energi untuk beraktivitas. Lampu, kipas angin, komputer, kendaraan bermotor, dan yang lain-lain semua membutuhkan energi agar bisa beroperasi. Contoh energi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah listrik dan minyak. Meskipun energi tersedia setiap hari, tetapi kita harus bijak menggunakannya. Meskipun energi tersedia setiap hari, tetapi kita harus tetap bijak menggunakannya. Apalagi jika energi tersebut berasal dari sumber yang tidak dapat diperbarui, maka akan habis dalam waktu cepat apabila kita tidak menghematnya. Lalu, mengapa kita harus menghemat energi? Yang pertama, alasan mengapa kita harus menghemat energi adalah sumber energi semakin berkurang. Energi yang tersedia di alam jumlahnya sangat terbatas. Banyak dari sumber-sumber energi yang selama ini kita gunakan jumlahnya telah jauh berkurang. Yang kedua, mengurangi pencemaran udara. Salah satu alasan mengapa kita harus menghemat energi adalah untuk mengurangi pencemaran udara. Oleh karena itu, sebagai pengguna energi, kita harus sadar akan pentingnya menghemat energi. Ada berbagai macam cara menghemat energi yang bisa kita lakukan, bahkan dengan cara yang amat sangat sederhana. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah berangkat sekolah dan pulang dari sekolah dengan bersepeda. Menggunakan sepeda dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Selain itu, menggunakan sepeda juga dapat mengurangi pencemaran udara. Cara menghemat energi selanjutnya adalah dengan cara mematikan lampu ketika siang hari dan juga mematikan televisi ketika tidak dilihat. Itu merupakan salah satu contoh yang kita dapat lakukan untuk menghemat energi. Kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban pada subtema-subtema sebelumnya. Salah satunya adalah melaksanakan kewajiban menghemat energi jika kamu telah mendapatkan hak memperoleh energi. Berikut ini adalah hak dan kewajiban kamu sebagai anak di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Hak anak di rumah. Pertama, hak mendapatkan kasih sayang. Kedua, hak mendapatkan perlindungan. Ketiga, hak untuk bermain. Keempat, hak mendapatkan kesehatan. 5. Hak mendapatkan pendidikan. Kemudian, kewajiban anak di rumah. Yang pertama, kewajiban belajar. Kedua, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Ketiga, berkewajiban membantu orang tua. Hak anak di sekolah. Yang pertama, hak mendapatkan pendidikan. Kedua, hak mendapatkan kasih sayang. Ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, kewajiban mematuhi peraturan sekolah. Kedua, kewajiban menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Hak anak di masyarakat. Yang pertama,
hak untuk bersosialisasi. Yang kedua, hak untuk mengembangkan hobi atau kegemaran. Kewajiban anak di masyarakat. Kewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Kedua, kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu semua merupakan hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat bermanfaat bagi sumber energi alternatif. Ada beberapa tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah minyak biji jarak sebagai biodiesel. Saat ini, konsumsi dan permintaan akan minyak bumi di dunia semakin meningkat. Akan tetapi, ketersediaan minyak bumi kian menipis. Oleh sebab itu, muncul upaya menciptakan dan mengembangkan energi alternatif. Biodiesel merupakan salah satu energi alternatif yang mulai diteliti sebagai pengganti bahan bakar fosil. Biodiesel dapat dihasilkan dari beberapa jenis tumbuhan. Salah satunya adalah tanaman jarak. Pohon jarak merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1940-an. Pada waktu itu, penjajah Jepang menggunakan minyak jarak sebagai bahan bakar untuk penerangan. Selain itu, minyak jarak juga digunakan sebagai penggerak alat perang para tentara Jepang. Minyak jarak memiliki beberapa keunggulan sebagai energi alternatif. Salah satu keunggulannya adalah tanaman jarak mudah dibudidayakan. Keunggulan lain adalah proses pengolahan dari biji jarak menjadi minyak jarak cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Pengembangan minyak jarak sebagai salah satu energi alternatif dapat meningkatkan nilai ekonomi terhadap tanaman jarak. Itu dia materi kita pada hari ini. Jagalah kesehatan. Say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.